Ini adalah Indominus Rex yang sempat hadir dalam film Jurassic World. Ia merupakan salah satu dinosaurus hibrida atau mutan yang berhasil diciptakan melalui rekayasa genetika. Hal ini membuatnya memiliki banyak DNA dari berbagai dinosaurus hingga hewan modern yang membuatnya menjadi dinosaurus terkuat. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada hewan purba yang dapat mengalahkannya jika ia hidup di dunia nyata. Beberapa hewan purba seperti Fasolasuchus hingga Gigantosaurus mungkin bisa menjadi mimpi buruk baginya. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai Indominus Rex tentang bagaimana ia bisa tercipta sehingga menjadi apex predator yang sesungguhnya, serta mampukah ia bertahan hidup di zaman purba dari periode Triasik hingga Cretaceous yang menjadi rumah bagi berbagai reptil purba yang mengerikan. Dan berikut adalah pembahasan Indominus Rex. Dalam film Jurassic Park, dinosaurus diciptakan melalui rekayasa genetika dengan cara mengekstrak DNA dinosaurus yang tersimpan dalam perut nyamuk purba yang terjebak dalam getah pohon selama jutaan tahun. Nyamuk ini diceritakan pernah menghisap darah dinosaurus semasa hidupnya sebelum akhirnya menjadi ember yang kemudian ditemukan oleh manusia. Namun, DNA yang diperoleh dari darah tersebut seringkali tidak lengkap yang memaksa peneliti dalam film itu menggunakan DNA dari berbagai hewan modern untuk mengisi celah dalam kode genetik yang hilang seperti katak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan embrio dinosaurus yang ditetaskan dalam laboratorium menggunakan telur yang telah dimodifikasi berkat teknologi cloning dan manipulasi genetik. Hanya saja, semua dinosaurus yang diciptakan ini dirancang sebagai betina untuk mencegah perkembangbiakan dan tidak terlalu berbahaya bagi para pengunjung. Namun, para peneliti tersebut lupa jika alam selalu menemukan caranya sendiri. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life finds a way. Chaos Theory atau teori kekacauan menyatakan bahwa dalam sistem yang kompleks, perubahan kecil dalam kondisi awal dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga dan tidak terkendali. Ini sering disebut sebagai butterfly effect, di mana sesuatu yang tampak sepele dapat memiliki konsekuensi besar di masa depan. Dalam kasus Jurassic Park, ilmuwan percaya bahwa mereka bisa mengendalikan semua dinosaurus dengan mengubahnya menjadi betina sehingga mereka tidak bisa berkembang biak. Namun, mereka lupa dengan keputusan kecil yang mereka buat, yaitu menggunakan DNA katak yang tanpa sepengetahuannya dapat mengubah jenis kelamin sehingga menjadi pemicu dari kekacauan besar. Katak tersebut rupanya mengambil referensi langsung dari beberapa spesies katak yang hidup di Afrika Barat, terutama katak alang-alang. Katak ini memang memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelaminnya dari betina menjadi jantan ketika habitat ia hidup membutuhkannya yang disebut dengan hermafroditisme sekuensial. Akan tetapi, beberapa orang mengkritik bahwa penggunaan DNA komodo rasanya jauh lebih tepat karena hewan ini dapat bertelur tanpa bejantan melalui proses yang disebut dengan parthenogenesis. Kejadian inilah yang kemudian terulang kembali di Jurassic World, di mana dinosaurus buatan yang kita kenal dengan Indominus Rex menghancurkan segalanya. Pada akhir 1990-an, Dr. Wu mulai melakukan amalgam testing yang merupakan sebuah eksperimen awal untuk menciptakan spesies dinosaurus baru dengan menggabungkan DNA berbagai dinosaurus. Walaupun belum sempurna, hal ini menjadi langkah pertama dalam rekayasa genetika dinosaurus hibrida. Eksperimen ini kemudian berlanjut hingga sekitar tahun 2011 dengan tujuan menciptakan dinosaurus hibrida pertama secara resmi yang bernama Indominus Rex. Dalam scene ini, terlihat jika Indominus Rex sebenarnya memiliki saudara yang sama-sama dinosaurus hibrida. Namun, seiring pertumbuhan dan perkembangan mereka, Indominus Rex menunjukkan sifat predatorial dan antisosial dengan memakan saudara kandungnya yang berlanjut pada pembantaian yang ia lakukan di Jurassic World. Insting membunuh yang ia miliki ini kemungkinan berasal dari DNA di tubuhnya yang telah dimodifikasi sehingga memiliki karakteristik dari berbagai spesies baik dinosaurus maupun hewan modern. DNA yang digunakan diantaranya adalah Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Rugops, Gigantosaurus, dan beberapa spesies lainnya. DNA Gigantosaurus berperan dalam memberikan ukuran tubuh yang luar biasa besar yang membuatnya memiliki tinggi sekitar 12 meter dan panjang hingga 15 meter. Giginya yang berjumlah 74 gigi serta rahang yang menyerupai buaya diambil dari DNA buaya terbesar kedua yang pernah hidup, yaitu Deinosuchus. Sedangkan tubuhnya yang kebal terhadap berbagai serangan seperti tembakan didukung dari DNA kelompok Abelisauridae seperti Majungasaurus, Rugops, dan Carnotaurus yang juga memberikan tanduk pada kepalanya. Namun, kemampuan istimewa yang ia miliki dari semua dinosaurus yang pernah hidup di bumi tidak berhenti di situ saja.
Berkat DNA cuttlefish atau sotong yang dimasukkan ke dalam tubuh Indominus Rex, hewan ini mampu melakukan kamuflase sesuka hati, sekaligus memungkinkan hewan ini mencapai ukuran besar dalam waktu singkat. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Dr. Wu juga memasukkan DNA Velociraptor ke dalam tubuhnya. Hal ini memberikannya kecerdasan tinggi dari semua dinosaurus yang hidup di Jurassic World yang dapat kita lihat ketika ia berusaha kabur dari kandangnya dan juga adegan ini. Niat awal untuk mencari keuntungan besar dari penciptaan Indominus Rex dan mengklaim mampu mengendalikannya, hewan tersebut justru menjadi mimpi buruk bagi wahana Jurassic World. Ia lepas tak terkendali sehingga membuat kekacauan luar biasa. Bahkan sang raja dinosaurus yaitu T-Rex sempat kewalahan saat menghadapi dinosaurus buatan ini, sebelum akhirnya ia berhasil mendorongnya ke pinggiran lagun di mana apex predator lautan hidup. Hewan tersebut tidak lain adalah Mosasaurus yang kemungkinan memiliki DNA dari buaya sehingga membuatnya dapat menyergap mangsanya dari balik air, serta paus karena ukuran tubuhnya yang abnormal. Karena gigitan mematikan inilah, Indominus Rex dapat dikalahkan sebelum dibawa Mosasaurus ke dalam lagun untuk ditenggelamkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Mosasaurus karena selain memiliki gigi di rahangnya, ia juga memiliki gigi tambahan yang terletak di langit-langit mulutnya. Gigi tersebut bernama pterygoid yang berfungsi untuk mencengkeram dan menahan mangsa agar tidak meloloskan diri. Kita mulai dari periode pertama dalam era Mesozoikum, yaitu Triasik, yang dipenuhi oleh hewan berbentuk aneh. Selama periode ini, bumi memiliki iklim yang panas dan kering di sebagian besar wilayahnya. Sebagian besar herbivora dan omnivora pada periode Triasik diketahui memiliki ukuran yang terlalu kecil untuk menjadi bangsa yang layak bagi Indominus Rex seperti Exairetodon dan Eoraptor. Akan tetapi, ada dua herbivora yang berpotensi menjadi mangsa utama dalam perburuannya, yaitu Ischingwalastia yang merupakan seekor Dicynodon dengan panjang sekitar 3,5 meter dan berat hingga 1 ton. Ada juga Ingentia yang termasuk Sauropodomorph dengan panjang mencapai 10 meter yang merupakan mangsa terbaik yang dapat diburu oleh Indominus Rex saat bertahan hidup di periode Triasik. Namun, perburuan ini mungkin tidak berjalan mudah karena ada Phaseolasuchus yang merupakan salah satu predator raksasa darat terbesar pada periode tersebut. Ia memiliki panjang antara 8 hingga 10 meter dan berat sekitar 3 ton. Meskipun secara penampilan Phaseolasuchus tampak seperti campuran antara buaya dan biawak raksasa, ia bukan keduanya, melainkan ia adalah Rauisuchian yang merupakan kerabat jauh buaya modern, tetapi mereka hidup di darat dan berjalan dengan kaki tegak mirip dengan postur dinosaurus atau mamalia besar. Meskipun terlihat mengerikan, Indominus Rex justru lebih diuntungkan jika keduanya bertemu. Phaseolasuchus diketahui bukanlah predator yang dapat bergerak cepat, sehingga semasa hidupnya hanya bergantung pada mangsa seperti reptil besar yang bergerak lambat. Kelemahan inilah yang dapat dimanfaatkan oleh Indominus Rex untuk menyerangnya langsung ke arah leher, karena punggung Phaseolasuchus dilapisi oleh osteoderm yang keras. Karena itulah, pada periode Triasik, Indominus Rex kemungkinan besar dapat bertahan hidup, karena tidak ada predator yang dapat mengancamnya, kecuali keadaan lingkungan yang sangat tidak cocok dengannya. Era Jurassic adalah era kedua dalam zaman Mesozoikum yang terjadi setelah kepunahan massal di akhir Triasik. Kepunahan ini menghilangkan banyak vertebrata darat dominan seperti Rauisuchian, sehingga memberi kesempatan bagi dinosaurus untuk menjadi penguasa utama di muka bumi. Apatosaurus yang pernah dibantai oleh Indominus Rex dalam Jurassic World ternyata tidak ada apa-apanya dengan sauropoda raksasa yang hidup pada periode ini. Ia adalah Brachiosaurus yang mampu tumbuh mencapai panjang 27 meter dan menjadi salah satu dinosaurus yang tidak dapat ia kalahkan. Secara mencatat bahwa tidak ada dinosaurus yang mampu menumbangkan seekor sauropoda raksasa sendirian, bahkan sekelas T-Rex sekalipun, kecuali dengan berburu secara berkelompok seperti yang dilakukan oleh Mapusaurus kepada Argentinosaurus. Karena Indominus Rex adalah soliter, mangsa terbaik yang dapat ia buru adalah Ankylosaurus. Hanya saja, di sini ia tidak memiliki plot armor seperti dalam film Jurassic World, sehingga ia harus berhati-hati dengan pukulan keras dari ekor Ankylosaurus yang menyerupai palu gada karena sangat fatal jika mengenai kepalanya. Memasuki periode Cretaceous, berbagai reptil purba yang mengesankan mulai bermunculan seperti Tyrannosaurus, Hadrosaurus, Ceratopsians, hingga Gigantosaurus. Di sini, kehidupan Indominus Rex di zaman purba mengalami masa klimaksnya dengan banyak predator mematikan yang mungkin membuatnya tidak dapat bertahan hidup. T-Rex bisa dikatakan adalah musuh alami atau terberatnya pada periode ini. Adegan ini misalnya yang menunjukkan kekuatan T-Rex bernama Rexy yang dapat bertarung cukup seimbang dengan Indominus Rex sebelum akhirnya dibantu oleh Raptor.
Rexy menyerangnya bukan karena ingin menolong manusia, melainkan ia melihat Indominus Rex sebagai ancaman besar, bukan hanya bagi lingkungan sekitarnya, tetapi juga bagi wilayah kekuasaannya. Meskipun pada akhirnya Rexy tumbang, menghadapi sekelompok T-Rex di alam liar tentu jauh lebih menantang. Hal ini didasarkan pada temuan fosil massal T-Rex di Grand Staircase Escalante National Monument, Utah di Amerika Serikat pada tahun 2014. Temuan ini mengindikasikan bahwa T-Rex ada kemungkinan dapat berburu secara berkelompok, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Meskipun begitu, kebanyakan hewan yang berburu secara soliter selalu kalah dengan mereka yang berburu secara berkelompok. Misalnya, Megalodon yang dapat dikalahkan oleh Leviathan melvillei, begitu juga dengan hiu putih besar yang dikalahkan oleh paus orca. Karena itulah, dari ketiga periode tersebut, hanya pada periode Cretaceous lah yang menjadi masa tersulit untuk bertahan hidup. Film Jurassic Park bukan sekadar film hiburan, tetapi juga sebuah eksperimen pikiran seperti yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menguji konsep secara teoritis. Albert Einstein misalnya menggunakan eksperimen pikiran dalam penelitiannya, seperti membayangkan dirinya mengejar sinar cahaya yang membantunya mengembangkan teori relativitas. Sedangkan dalam Jurassic Park, eksperimen pikiran ini digunakan untuk mengeksplorasi tantangan ilmiah dalam membangkitkan kembali hewan-hewan purba dari berbagai zaman seperti dinosaurus. Namun, pertanyaannya adalah benarkah manusia sejauh ini mampu membangkitkan kembali hewan-hewan purba? Terdapat satu metode utama yang secara hipotetis dapat digunakan peneliti untuk menghidupkan kembali dinosaurus. Metode tersebut adalah cloning, yang merupakan proses menciptakan salinan genetik dari organisme yang sudah ada. Misalnya adalah Dolly si domba, yang merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning pada tahun 1996 menggunakan teknik transfer inti sel somatik. Proses ini dilakukan dengan mengambil sel telur, menghilangkan DNA aslinya, lalu menggantinya dengan DNA dari organisme yang ingin dikloning. Hanya saja, dari 277 percobaan, hanya satu yang berhasil menghasilkan embrio yang kemudian diberi nama Dolly. Namun, hal ini rupanya tidak berlaku bagi hewan purba. Untuk membangkitkan kembali dinosaurus, kita sudah pasti membutuhkan DNA-nya agar dapat dikloning. Meskipun terdengar simpel, fakta di lapangan, metode ini rasanya mustahil untuk dilakukan karena DNA sendiri adalah molekul yang sangat rapuh dan akan terurai dengan cepat setelah makhluk hidup mati. Hal ini berlaku juga dalam kondisi ideal sekalipun, seperti di tempat bertemperatur rendah, DNA tidak bisa bertahan selama puluhan juta tahun. We cannot clone a dinosaur. We cannot create a Jurassic Park. We are nowhere near ever finding a whole genome for an extinct dinosaur. So I think the answer to this question is it's impossible to clone a dinosaur.